Nah, sekarang apa namanya, kita lihat pendekatan yang umum digunakan untuk waktu kita mencari masalah penelitian. Ya, paling tidak ada 4 pendekatan, teman-teman. Ini yang paling umum ya, saya ceritakan yang paling umum. Yang pertama, apa namanya, dari rekomendasi sebuah riset. Ya, jadi kalau kamu bingung, "Bu, saya dapat ide penelitian dari mana?" Gampang. Ya, kamu lihat laporan penelitian yang sudah ada, apakah artikel jurnal ya, jurnal ilmiah ya, sorry ya, jurnal ya. Nah, kamu lihat di bagian kesimpulan dan sarannya. Kalau itu skripsi berarti ada di bab 5. Kalau itu jurnal berarti ada di bagian belakang-belakang sebelum daftar referensi. Nah, biasanya, nah saran itu akan menunjukkan kemungkinan penelitian lanjutan. Ya. Nah, saran ini dapat kita kaji sebagai arah, sebagai pedoman ide untuk menemukan permasalahan. Ya, saya berikan contoh ya, ini apa namanya, satu hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal kinerja ya, jurnal ini terbitannya Atmajaya. Nah, ini yang melakukan penelitian adalah 2 dosen dari perhotelan, yaitu Bu Regina sama Bu Monika. Ya, mungkin nggak tahu Anda pernah diajar mungkin ya sama beliau berdua ya. Nah, mereka meneliti tentang analisa perbedaan eco-friendly attitude, jadi sikap apa namanya, terhadap apa, keramah lingkungan ya, dan eco-friendly intention, ya, minat untuk apa namanya, menginap di hotel-hotel yang green ya, antara turis lokal dengan turis asing. Nah, ini kamu bisa telusuri artikelnya, kalau mau full text-nya bisa di-download gratis ya di sini ya. Cari aja di Google nanti, terus kemudian di-searching ini kalau Anda tertarik sama yang hal-hal yang green marketing lah apa gitu-gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh ya. Ini konteksnya hotel. Nah, saya kutip dari yang saran mereka di artikel mereka itu bagian paling akhir. Mereka sebutkan begini. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang harus dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, nah dia bilang, terkait dengan komposisi sampel, di mana responden sebagian besar itu berasal dari Indonesia dan Asia, ya, sehingga perlu diperbanyak responden asing yang berasal dari Western country. Karena mereka bilangnya kan turis lokal sama turis asing nih, turis lokalnya dapat lah ya, orang Indonesia lebih gampang. Nah, yang turis asing, unfortunately, hasil penelitian mereka, faktanya mereka hanya bisa mengumpulkan sebagai besar itu dari Asia. Nah, padahal mungkin ya namanya turis asing itu kan nggak cuma dari Asian countries, tapi juga dari non-Asian countries, dalam hal ini Western countries. Jadi mereka memberikan saran bahwa ini loh, kalau kamu mau lebih komprehensif, silakan anda bisa pakai judul mereka ini, variabelnya juga bisa dipakai, diadopsi, itu namanya tadi replikasi gitu ya. Betul-betul sama variabelnya ya. Tapi nah ini diperluas sampelnya gitu. Mungkin fokusnya lebih ke western countries turis gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, selanjutnya yang kedua, yaitu saran mereka, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kurang menggambarkan jawaban responden. Sehingga untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan hasil dan pemahaman yang lebih baik tentang eco-friendly attitudes dan eco-friendly intention. Karena bicara attitude, sikap itu dipengaruhi dari persepsi, persepsi itu dipengaruhi dari knowledge, gitu kan? Knowledge itu dipengaruhi dari exposure. Ya, kalau kamu belajar perilaku konsumen, maka kalau cuma dibatasi dengan pertanyaan di kuesioner yang kamu tinggal milih 1 sampai 5 itu mungkin kurang bisa menggambarkan gitu. Apalagi kalau ini mau mengukur dari sisi orang yang dari beda budaya, beda negara, mungkin juga beda tatanan hidupnya juga beda. Nah, itu kan akan jauh lebih mungkin lebih kaya kalau digali dengan kualitatif. Nah, jadi berarti gimana maksudnya? Maksudnya adalah kamu bisa pakai nih topik ini, judul ini persis sama gitu ya. Namanya replikasi, tetapi pendekatannya berbeda. Oh, itu boleh saja. Apakah itu termasuk plagiat? Tidak, itu tidak termasuk plagiat. Karena pendekatan penelitianmu berbeda. Kamu punya justifikasi, punya pertimbangan secara metodologis, secara konsep, ya, atau kenapa kamu pakai pendekatan yang berbeda, meskipun hal yang dikaji itu sama. Gitu teman-teman ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menemukan ide penelitian, masalah penelitian ya. Oke. Nah, yang kedua adalah analogi. Ya, maksudnya analogi di sini apa? Di sini maksudnya analogi adalah kita mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain, ya, dan menerapkannya ke bidang yang kita teliti. Ya, jadi, nah yang harus digarisbawahi di sini kalau kita mau pakai pendekatan yang analogi adalah antara dua bidang
bidang yang kita apa namanya istilahnya itu coba catut ya, itu coba kita ambil itu sebagai apa namanya sumber dari ide penelitian kita itu harus punya karakteristik yang mirip gitu. Ya, nah ini langsung saja ke contohnya ya. Nah, contohnya ini saya ambil dari tadi ya, apa, skripsi kakak kelasmu yang ada di depan tadi yang saya cerita tentang apa, topik dan judul tadi ya. Apa, mereka topiknya kan tentang judulnya tentang analisa perbedaan shift dan pengaruhnya terhadap kelelahan kerja karyawan hotel di Surabaya. Ya, ini jurnal mereka, skripsi mereka juga udah publish di jurnal nasional ya. Apa namanya? Jadi memang kalau sama saya pasti saya push untuk publish-nya di jurnal nasional. Kenapa? Satu, karena kamu udah capek-capek neliti, ya, kerjakannya dengan bagus, hasilnya bagus, apalagi kalau dapat A gitu ya. Terus kalau cuma dibaca sama penguji, yang menguji hanya disimpan di perpustakaan, nggak ada orang yang tahu, buat apa? Hasil penelitianmu itu nggak akan bisa, dampaknya nggak bisa, impactnya itu nggak akan lebih lebih nggak akan terasa gitu. Tapi kalau kamu publikasikan itu di apa jurnal ilmiah yang nasional, ya siapapun bisa membaca hasil penelitian kita, bahkan bisa terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut ya. Ya, Anda pun mahasiswa juga lebih bangga pasti ya, tulisan saya, kerja keras saya itu ternyata dibaca banyak orang dan bisa jadi lebih banyak berkat gitu. Oke. Nah, jadi ini analoginya di mana? Mari kita lihat ya. Jadi yang saya highlight itu apa namanya itu mungkin keyword-keywordnya harus diperhatikan ya. Tapi memang kita harus baca nih semua supaya dapetin gambarannya secara menyeluruh. Nah, jadi kakak kelasmu ini bercerita. Jadi ini saya singkat-singkat ya teman-teman ya. Kalau kamu nanti cari skripsinya, mungkin kamu bisa dapetin atau publikasinya bisa dapetin yang lebih detail di latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya saya potong-potong. Jadi mereka cerita begini, hotel itu beroperasi selama 24 jam setiap harinya dalam sepanjang tahun, gitu ya, sehingga sistem kerja shift tidak dapat dihindari. Nah, lalu mereka bilang tadi siapa pertanyaannya Vero ya, Bu, maksudnya gimana tuh apa namanya penelitian-penelitian yang lalu, fakta-fakta yang lalu. Nah, ini dia sampaikan juga bahwa sebuah penelitian yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan di Korea menyatakan bahwa 15,2% dari industri di negara tersebut menggunakan sistem kerja shift. Memang kaitannya nggak langsung ya kayaknya di Indonesia sama di Korea gitu. Apakah dia penelitiannya di Korea? Enggak. Tapi dia cuma mau kasih tunjuk bahwa ini loh bahwa sistem kerja shift itu ya diaplikasikan di industri hotel dan restoran itu di Korea aja tuh jumlahnya 15,2% ya. Nah, lalu apa namanya dia terus kemudian dia kasih definisi secara konseptual. Apa sih sistem kerja shift itu? Ya, mereka mengutip dari apa namanya Eckert, ya mereka bilang ini loh sistem kerja shift itu seperti ini. Ya, lalu mereka ngomong pada umumnya 3 pembagian shift kerja di hotel, pagi, siang dan malam, ya. Nah, lalu mereka melanjutkan pembagian kerja dengan sistem shift ini membawa dampak tersendiri bagi karyawan yang bekerja di dalamnya. Nah, ini baru mulai nih. Dia singgung nih ya. Berbagai masalah kesehatan dan keselamatan bisa muncul akibat sistem kerja shift ini. Baru kemudian mereka bilang ini dari apa namanya Wijaya dan Suparmiati ya. Nah, mereka mengutipnya dalam apa namanya di referensinya Revalika dan Samian. Nah, itu menyatakan bahwa sistem shift kerja dapat berperan penting terhadap permasalahan pada manusia. Ya, jadi tadi ini dia nyeritakan lebih mempertajam tentang ada masalah kesehatan dan keselamatan gitu. Dia cerita tuh mengganggu kehidupan keluarga. Nah, jadi selain penelitiannya Wijaya sama Suparmiati, ya mereka mengutip dari penelitiannya Widya Stuti. Gitu. Nah, ini yang tadi Vero tanyakan, gimana Bu? Maksudnya apa penelitian sebelumnya? Nah, ini dia jelasin untuk mempertajam fenomenanya yang dia ceritakan ya. Jadi hasil penelitiannya Widya Stuti itu dia ngomong perubahan kerja shift itu akan mempengaruhi kelelahan kerja. Ya, terus dia cerita bahwa ini di penelitiannya Widya Stuti ini bahwa tingkat kelelahan karyawan itu paling besar di shift malam, ya, kemudian shift pagi. Lalu penelitian selanjutnya dari apa namanya Hestia, ya, dia mengutip lagi dari penelitiannya Hestia, ya, dia ngomong bahwa kebetulan konteksnya Hestia ini adalah di apa namanya rumah sakit, ya. Jadi dia menemukan sebaliknya, gitu kan, bagi perawat yang bekerja dalam sistem shift, ya. Nah, hasil penelitian mereka menunjukkan tingkat kelelahan shift pagi lebih gede, ya karena mungkin di rumah sakit pagi itu lebih hektik kali ya daripada malam kan, jadi itu apa namanya pada saat shift pagi justru kelelahannya lebih besar atau paling besar ya. Nah lalu ini yang menarik ya, dari 2 studi terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan
Jadi ada inkonsistensi hasil nih. Satu penelitian ngomongnya kelelahan kerja paling besar tuh shift malam, tapi penelitiannya Hestia itu shift pagi. Nah, lalu ini intinya ini. Dengan pemikiran bahwa kedua penelitian tersebut dilakukan di industri jasa yang beroperasi selama 24 jam, maka penulis melihat adanya kemungkinan bahwa fakta di atas dapat dialami oleh karyawan yang bekerja di hotel, di mana hotel juga menerapkan sistem kerja dalam shift. Ya. Selain itu, berdasarkan studi literatur yang dilakukan penulis sejauh ini, jumlah studi yang secara khusus meneliti mengenai tingkat kelelahan karyawan dengan sistem shift di bisnis hotel masih tergolong minim. Nah, kedua hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, di mana nantinya penelitian ini akan difokuskan untuk melihat perbedaan tingkat kelelahan kerja pada karyawan operasional hotel shift pagi, siang, dan malam. Jadi, nah ini teman-teman, ini adalah masalah penelitian yang mereka ajukan. Ya, satu ada inkonsistensi hasil, dua itu belum banyak penelitian yang mengkaji tentang, mungkin banyak yang meneliti tentang human resources, penelitian tentang MSDM. Ya, tapi nggak banyak yang meneliti tentang kelelahan kerja, dan itu yang apalagi dikaitkan dengan shift kerja. Mungkin biasanya kelelahan kerja dikaitkan dengan produktivitas, kelelahan kerja dikaitkan dengan kinerja karyawan, misalnya gitu. Tapi jarang ada yang mengidentifikasi ini di shift, kalau sistem shift kerja kelelahan paling tinggi itu di level mana, gitu ya. Jadi ini apa namanya yang mereka gambarkan sebagai masalah penelitian. Ya, nah ini nanti apa secara lebih detail di penelitian kakak kelasmu ini teman-teman, mereka kemudian membreakdown gitu ya, secara konsep teori kelelahan kerja itu dibagi, ada kelelahan fisiologis, ada kelelahan apa namanya psikologis gitu ya. Nah itu nanti masuk ke dalam variabel-variabelnya ya. Oke, nah itu yang analogi. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya? Jadi misalnya kamu apa namanya apa ya, ketemu hasil penelitian atau satu publikasi, satu artikel, mungkin nggak langsung di bisnis yang apa objek yang kamu teliti, gitu ya. Tapi mungkin saya pengennya nelitinya di apa kafe Bu gitu. Tapi kebetulan saya ketemu topik yang sama, variabel yang sama yang diukur tuh, tapi konteksnya lain. Itu di bisnis perbankan misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau memang kemudian kira-kira fenomenanya sama, hal yang karakteristiknya sama, ya toh ya nggak apa-apa, ya. Jadi silakan nanti tinggal digambarkan saja di latar belakangnya, gitu ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang apa namanya pendekatan yang ketiga yaitu dari fenomena. Jadi permasalahan baru ditemukan berkaitan dengan fenomena tertentu dari beberapa fakta, ya. Nah, ini enggak lain ya kalau kamu tadi baca dari artikel-artikel, ya ini yang tadi saya kasih contoh ya, publikasi-publikasinya AC Nielsen, publikasinya apa namanya mungkin dari apa BPS ya, penelitian-penelitian dari asosiasi. Nah, itu dari majalah-majalah marketing ya, majalah bisnis yang lain ya. Itu silakan apa namanya membentuk satu fenomena yang mungkin menarik untuk diteliti ya. Yang keempat adalah dari pengalaman, baik itu pengalaman peneliti ataupun pengalaman orang lain ya. Nah, ini saya ambil contoh saja apa kakak kelas di perhotelan ya, anak-anak perhotelan itu ada yang kalau kalian mungkin tahu teman-teman kalian di perhotelan ya, atau mungkin yang punya saudara yang pernah kuliah di perhotelan, itu kan mereka ada satu apa ya, satu semester di mana mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola lab hotelnya Petra itu mereka sendiri yang mengelola ya. Tetap di bawah supervisi dosen tapi yang menetapkan konsep, harga, sampai apa namanya nama hotel, sampai menu-menu yang dijual, pricing-nya ya semua apa GM-nya siapa. Nah, itu semua dari mahasiswa semua ya. Nah, satu semester itu menjadi semester yang sangat apa menyenangkan tapi sekaligus juga sangat apa menegangkan dan menguras energi mental dan fisik gitulah ya. Jadi banyak yang stres gitu ya. Nah, kemudian ini kakak kelasmu mengamati, dia sudah mengalami juga mata kuliah tersebut di semester 6. Nah, kemudian akhirnya mereka berkata bahwa, oh coba sih saya mau meneliti gitu ya, antara hubungannya stres akademik dengan kinerja akademik atau dengan apa prestasi akademik. Jadilah
pengalaman mereka itu, ya toh, mereka tuangkan pengalaman mereka sendiri, mereka tuangkan menjadi skripsi. Kebetulan bukan anak bimbing saya, jadi kalau yang MSTM itu jarang dikasih ke saya sebagai bimbingan ya, karena mungkin bukan bukan kompetensi saya. Kecuali kalau tadi kelelahan kerja itu karena saya baru datang, baru kemudian ditugasin untuk bimbing ya. Nah, baru datang dari studi maksudnya, baru balik. Nah, jadi kakak kelasmu itu jadi neliti tuh, jadi neliti tentang hubungan stres akademik, ya toh. Jadi dia cari literatur stres akademik itu apa sih gitu ya, dimensinya apa saja gitu. Lalu pengaruhnya ke prestasi akademik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ada juga tuh mungkin pengalaman orang lain. Jadi misalnya ya kalau kamu sih gampang ya, misalnya temenmu punya bisnis misalnya gitu ya, atau punya pengalaman orang lain yang sering kali mungkin dapat barang beli secara online itu ternyata barang datang gitu ya, ternyata waktu diklaim gitu ya, ternyata layanannya nggak memuaskan dan itu terjadi berulang-ulang. Nah itu kamu bisa bisa amati gitu dari sekian banyak review tentang merchant tertentu itu kok reviewnya jelek, atau mungkin kamu hotel tertentu atau restoran tertentu itu reviewnya jelek. Nah ini berarti kan banyak pengalaman negatif. Nah itu menarik juga untuk oh iya ya ini bisa tuh jadi ide untuk saya teliti gitu ya, dari praktek yang ada, praktek yang kurang menyenangkan itu, pengalaman orang lain yang kurang menyenangkan itu, mungkin kamu mau meneliti dari sisi service recovery-nya mungkin, atau dari sisi trust-nya, atau mungkin dari sisi IWOM-nya mungkin ya. Nah itu berangkat dari pengalaman orang lain ya. Oke, jadi itu tadi dari sisi pendahuluan rumusan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke kalau sudah masalahnya kita identifikasi, Bu, maka kita harus rumuskan jadi pertanyaan penelitian, ya. Karena pertanyaan penelitian itu akan menentukan pendekatan penelitiannya sama jenis data yang harus kita kumpulkan. Jadi beda ya. Masalah penelitian, research problem itu merupakan pernyataan perspektif ya. Sorry, itu perspektif ya, saya salah tuh spellingnya. Perspektif peneliti terhadap masalah yang muncul yang ingin diteliti. Jadi ini ada di latar belakang. Ya. Jadi paling tidak masalah penelitian itu jadi satu di latar belakang waktu kamu cerita fakta, fenomena, kesenjangan, gap-nya yang ada. Ya, ini masalah penelitian sudah kamu ceritakan. Jadi masalahnya begini kayak tadi yang lansia senior itu ya, market tadi di hotel yang artikel kita. Nah, itu dia bicara tentang di Indonesia dari sekian banyak yang ini ternyata bisnis hotelnya belum seberapa memperhatikan. Nah, itu berarti ada masalah padahal punya ekspektasi yang berbeda, ya. Nah, kalau pertanyaan penelitian itu berarti pertanyaan spesifik yang kita memang rumuskan. Ya, ini ada nanti subbab sendiri ya, namanya pertanyaan penelitian, ya research question, ya. Oke. Nah, bicara tentang pertanyaan penelitian maka ada 3 jenis. Ini sama dengan kemarin, nggak usah dihafal dengan hipotesis ya, ada 3 jenis, hipotesis deskriptif, asosiatif, sama komparatif. Nah, pertanyaan penelitian juga gitu. Sama, itu juga ada 3, ada pertanyaan penelitian deskriptif, asosiatif, sama komparatif. Ya. Nah, ini contohnya, kalau pertanyaan penelitian yang deskriptif, contohnya langsung nih, berapakah tingkat job satisfaction dari staf hotel ABC? Jadi dia ingin tahu aja gimana ya tingkat job satisfaction-nya. Ya, misalnya penelitian untuk mengukur bagaimana image atau persepsi masyarakat Surabaya terhadap kinerja keuangan Bank AB pasca merger. Gitu ya. Lalu misalnya ini PT X gitu ya. Nah, dia ingin tahu apakah sistem reward punishment-nya berjalan dengan konsisten. Ya, ini berarti kan pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif. Tidak ada variabel yang dihubungkan, tidak ada pengaruh ya yang sedang diukur, tidak ada perbandingan yang sedang diukur. Ya. Lalu kalau pertanyaan asosiatif, nah ini sudah jelas mencari jawaban atas hubungan atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Contoh, seberapa besar hubungan antara jumlah mahasiswa dengan, berarti ini sudah 1, efektivitas pengajaran dosen di kelas 2. Sudah asosiatif kan, associate dihubungkan. Lalu apakah terdapat pengaruh antara kompensasi monetary dan kompensasi non-monetary? Jadi kalau digambarkan, ini berarti kompensasi monetary, ini kompensasi non-monetary. Pengaruhnya ke komitmen kerja karyawan. Ya, jadi ini sudah jelas. Kalau sudah begini nih modelnya, ya ini sudah asosiatif, gitu ya. Tapi kelihatan dari kalimatnya, apakah terdapat pengaruh antara gini terhadap? Nah, kalau sudah gini ini berarti asosiatif. Ya.
Lalu yang komparatif, udah jelas juga ya, kelihatan dari rumusan pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam job satisfaction antara staf pria dan wanita di restoran ABC. Ya. Kemudian bagaimana persepsi masyarakat Surabaya sebelum dan setelah merger. Berarti digali yang sebelum dan digali setelah merger. Jadi dua hal yang berbeda dibandingkan. Ada perbedaan enggak? Ya, jangan-jangan harusnya kalau setelah merger ya toh harapannya kinerjanya jadi lebih baik, ya persepsinya image-nya harus lebih bagus dong, gitu kan. Itu dugaannya, itu hipotesisnya gitu ya. Nah, tapi nggak tahu nanti faktanya gimana, tergantung hasil penelitiannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau dari artikel kita tadi udah jelas apa tuh pertanyaan penelitiannya. Tertulis nggak, teman-teman, secara eksplisit? Ada yang bisa mencarikan apa pertanyaan penelitiannya? Siapa yang mau coba jawab? Dari jurnalnya kakak kelasmu tadi, apa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab? Bagaimana bagaimana harapan tamu yang berusia lanjut usia saat menginap di hotel, khususnya pada hotel bintang 4 dan Oke, thank you Owen ya. Jadi jelas ya itu ya, secara eksplisit sudah ditulis ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan terakhir penutup, kalimat penutup dari latar belakang atau dari pendahuluan mereka. Ya. Oke, jadi ada jurnal-jurnal atau ya kalau kamu skripsi harus itu sampai ada subbabnya sendiri bahkan ya. Jadi ada kalau 1.1 itu latar belakang, 1.2 itu pertanyaan penelitian, 1.3 nah, itu adalah pertanyaan penelitian tadi ya 1.2 itu ada. Nanti 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke yang tujuan penelitian ya. Nah, apa itu tujuan penelitian? Nah, ini ya teman-teman gampang saja. Tujuan penelitian, itu pastinya harus terkait dengan masalah yang diteliti. Ya dong, kalau masalahmu adalah ingin menguji bagaimana harapan lansia waktu menginap di hotel bintang 4 dan 5, ya berarti tujuan penelitianmu ya kamu ingin mengidentifikasi tingkat ya toh atau atribut dari hotel yang dianggap penting oleh lansia pada saat mereka menginap. Jadi tujuan pasti terkait sama masalah. Jangan tujuan masalahnya A, tujuannya B. Jadi nggak inline gitu ya. Harus sinkron dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dalam pernyataan. Kalau pertanyaan penelitian, namanya pertanyaan berarti dalam kalimat pertanyaan. Jadi ada tanda tanyanya. Tapi kalau tujuan nggak ada. Ya. Nah, jadi ini merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitian atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Paling banyak memang kalau rumusan penelitiannya itu dalam bentuk pertanyaan, misalnya apakah terdapat perbedaan gitu ya antara pria dan wanita dalam hal motivasi kerja gitu ya di perusahaan X gitu. Nanti tujuan penelitiannya ya nggak jauh-jauh, biasanya itu adalah mengidentifikasi gitu ya misalnya tingkat motivasi atau kepuasan dari karyawan pria, yang ini mengidentifikasi tingkat kepuasan dari karyawan wanita, lalu mengukur perbedaan ya toh antara karyawan pria dan wanita. Biasanya nggak akan jauh-jauh dari kalimat pertanyaan penelitiannya. Ya. Oke, lalu kita masuk ke manfaat penelitian, teman-teman. Jadi ini ada biasanya jadi 1.4 gitu ya, teman-teman ya. Nah, manfaat penelitian itu umumnya dibagi dua, umumnya ya. Jadi ada manfaat teoritis yaitu akademik, yaitu terkait kontribusi dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori di dunia ekonomi. Jadi hasil dari kontribusi penelitianmu itu apa sih buat perkembangan teori? Ya. Kalau tadi Jason misalnya ngomong tentang online gaming buying behavior. Nah, kira-kira hasil penelitianmu itu setelah tahu buying behavior-nya online gamers itu kira-kira apa kontribusinya ke konsep atau ke teori tentang marketing gitu misalnya? Atau apakah akan memperkaya dari sisi perilaku konsumen Indonesia, misalnya milenial Indonesia, misalnya kalau memang itu kamu fokusnya milenial, jadi tolong itu disampaikan gitu di bab 1 ya di bagian manfaat akademik. Lalu manfaat praktis atau pragmatis, nah ini terkait kontribusi praktis dari hasil penelitian kita, bisa jadi itu ke perusahaan.
Jadi kalau misalnya nanti, misalnya contohnya penelitiannya Jason tadi, ya toh, ini berarti buat siapa nih gitu loh? Buat online game providers-nya berarti, gitu ya. Hasil penelitian itu akan apa? Memberikan kontribusi apa? Apa benefit-nya buat mereka? Ya, apakah kemudian hasil penelitianmu itu bisa dijadikan dasar untuk strategi pemasaran mereka, misalnya ya, untuk strategi mendekati para apa namanya online gamers ini, gitu misalnya, untuk meningkatkan loyalitasnya misalnya, ya, jadi itu disebutkan juga, ya, oke. Nah, lalu apa namanya karakteristik penelitian yang baik, teman-teman ya ini ya harus memenuhi 3, harus punya value, harus signifikan, harus visible, sama harus sesuai dengan kompetensi dari si peneliti. Punya nilai penelitian tuh maksudnya apa? Bukan nilainya bukan 90, 95 gitu, bukan ya, bukan. Tapi maksudnya adalah punya value di sini adalah harus original, harus asli. Artinya ini bukan penelitian yang 100% kamu tuh menjiplak dari penelitian orang lain yang sudah pernah dan apa ya saya itu ya kamu bahkan nggak mengerjakan gitu loh, itu benar-benar itu plagiat gitu ya, itu pasti pasti kalau sudah seperti itu nggak bisa ya, kecuali kalau tadi yang saya katakan replikasi tadi ya, variabel boleh sama ya toh, konteksnya udah beda, mungkin yang lain mungkin bahkan sama-sama di Indonesia misalnya, oh yang itu di Bandung, yang ini di Surabaya, respondennya juga udah beda partisipannya, hasil sorry apa periode penelitiannya juga beda, mungkin yang sana mungkin tahun 2018, kamu 2021 gitu. Jadi dari sisi in some extent, dari sisi originality itu kamu masih ada unsurnya. Ya, kenapa kita meneliti topiknya sama? Ya karena mungkin masih up to date gitu. Karena ini lagi trending, lagi happening sekarang, belum banyak yang meneliti gitu. Jadi ini ya value-nya berarti hindari memiliki masalah penelitian yang sudah banyak diteliti. Ya. Oleh karena itu nanti minggu depan ya kita akan lihat sama-sama bagaimana saya akan tunjukkan kepada kamu gimana caranya ngecek, Bu. Kakak kelas yang sudah pernah meneliti skripsinya topik A, topik B, itu sudah berapa banyak, sudah berapa judul, sudah berapa orang. Nanti kita tunggu minggu depan ya, jadi jangan sampai miss kuliah minggu depan ya. Saya kasih teasernya dulu. Nanti minggu depan saya akan tuntun kamu gitu. Saya akan tunjukkan ini loh caranya mencari itu seperti ini. Gitu ya, supaya kamu jadi tahu, oh ternyata topik yang tak minati ini tuh wes wakeh sing neliti gitu loh. Berarti gimana nih? Saya tetap moving atau saya mungkin pindah ke yang topik lain yang sama-sama masih saya minati gitu ya. Jadi itu apa supaya penelitian kamu punya punya value yang lebih bagus gitu ya. Ingat value bukan nilai itu nilai sidang skripsi, itu beda ya, tapi maksudnya di sini adalah dari sisi kontribusinya. Ya ini ya harus punya kontribusi ke bidang ilmu dan masalah itu harus mengandung variabel-variabel yang dapat diukur secara empiris. Artinya pada saat kamu tanyakan ke lapangan, ke respondenmu atau kamu melakukan wawancara, mereka paham gitu loh apa yang kamu mau teliti. Ya, ada dukungan apa kamu mengembangkan kuesionernya itu benar-benar dari teori gitu, benar-benar yang orang itu bisa bisa tahu gitu ya. Jangan meninjau sesuatu yang abstrak gitu. Ya, misalnya kamu mengukur tentang ya karena ini kita bidangnya bisnis ya teman-teman ya. Kecuali kalau kita bidangnya mungkin kamu teologi atau apa ya, kamu silakan mau mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga mungkin pendekatan penelitiannya nggak mungkin lewat kuesioner yang kamu bisa breakdown jadi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu harus lewat apa pendekatan penelitian kualitatif yang lebih spesifik lagi, apakah itu lewat apa namanya? Ya pendekatan grounded teori atau apa macam-macam gitu ya. Jadi tergantung karena kita orang bisnis, orang manajemen, ya apa namanya ya. Mari kita meneliti topik-topik yang memang ada di kaitannya sama bisnis dan manajemen gitu ya. Nah lalu yang kedua karakteristik penelitian yang baik itu visible, artinya bisa dijalankan. Ya, data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Artinya gini, sebagus-bagusnya judulmu, topikmu, ya, kalau kemudian kamu nggak dapat datanya, ya percuma. Ya, paling gampang kan gini, ya Bu, saya mau neliti tentang perusahaan X gitu misalnya. Saya mau tanya tentang strategi pemasarannya dia, kunci dia bisa berhasil itu seperti apa. Ya, oh itu bagus mungkin, tapi masalahnya kamu bisa dapat aksesnya nggak dari perusahaan, diizinkan nggak? Kalau nggak diizinkan ya gimana kamu bisa meneliti gitu. Jadi sebagus-bagusnya topik, ya kamu juga harus pikirkan ini nanti cara nyari datanya seperti apa. Ya, apakah akan sulit atau tidak gitu ya. Nah,
Kedua, equipment kondisi harus menunjang, harus relevan. Ya, jadi apalagi di pandemi seperti ini teman-teman kemarin apa namanya kayak contohnya ada kakak kelasmu di S2 ya di MM itu yang memang penelitiannya kualitatif. Jadi wawancara dan harusnya wawancara itu karena ini apa namanya dia harus traveling ke beberapa kota di Indonesia. Memang apa namanya dapat dana penelitian ya dari pemerintah, itu dapat dana bantuan penelitian. Nah, tetapi karena kondisi pandemi, karena dia harus menginterview beberapa GM dari hotel, jadi bukan tamunya yang diinterview, tapi GM-nya, karena dia meneliti dari sisi apa namanya manajemennya. Nah, tapi karena pandemi, ya akhirnya tidak memungkinkan gitu loh. Ya, tetapi tetap masih bisa dijalankan, masih visible. Ya akhirnya interview dilakukan pakai Google Meet, pakai Zoom, ya begitu. Ya, tapi tetap bisa visible. Ya, itu berarti penelitiannya baik gitu ya. Nah, lalu biaya untuk memecahkan masalah secara relatif masih batas-batas kemampuan, ya. Jadi waktu juga harus wajar. Kamu boleh meneliti sesuatu yang bagus, topiknya menarik, tapi kalau butuh waktu yang lama, misalnya kamu mau meneliti tentang apa namanya yang sifatnya longitudinal gitu ya, penelitiannya harus yang 2 tahun, 3 tahun, lah kamu tidak selesai-selesai ya. Lalu biaya dan hasil harus seimbang, harus worth it. Nah, administrasi harus baik. Apa maksudnya ini? Semua pencatatan, kamu nyebar ke berapa sampel, lalu apa namanya kamu kalau kamu melakukan wawancara itu wawancaranya harus direkam, wawancaranya berapa lama, berapa orang, itu kamu laporkan semua. Ya, kalau kemudian kamu kuesioner 200, kemudian yang nggak komplit berapa, yang tidak memenuhi syarat untuk diolah itu berapa? Karena itu harus dilaporkan nanti di bab 4. Ya. Jadi administrasi harus baik. Lalu tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Jadi dapat dijalankan. Atau kalau ini konteksnya Petra, berarti ya tidak bertentangan dengan etika Kristiani, begitu kira-kira. Ya makanya kan apa ya? Saya kok amat jarang menjumpai topik-topik tentang apa nih sigaret ya tentang rokok gitu-gitu ya di saya nggak tahu bahkan kita pun juga kalau sponsorship kan nggak boleh kan kalau sponsorship kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tuh atau kegiatan universitas eh, pakai perusahaan rokok gitu ya karena itu mungkin secara hukum nggak melanggar secara adat nggak melanggar tapi secara etika Kristen karena kita universitas Kristen itu jadi agak apa namanya menjadi rambu menjadi lampu merah sendiri buat kita nah seperti itu ya lalu yang ketiga. Nah, penelitian yang baik kalau apa? Nah, syaratnya kalau sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ini ya, harus menarik bagi peneliti. Ini tadi sudah saya gali apa lebih dalam. Lalu masalah harus sesuai dengan kemampuan peneliti. Ya, sayangnya teman-teman, saya harus mengakui bahwa di Indonesia ini kita tuh kayak sok-sokan gitu loh. Menurut saya ya, sok-sokan bahwa bahkan anak-anak S1 pun gitu ya, itu sudah harus peneliti skripsi yang baik itu kalau statistiknya itu sudah yang bulat-bulat. Itu apa saya termasuk kelompok yang sangat menentang akan hal itu. Ya karena kenyataannya tidak demikian. Ya, artinya gini, kenapa saya pada waktu saya studi S2 dan saya studi S3 di luar negeri ya. Saya punya kesempatan untuk saya melihat karena apalagi waktu saya S3 ya, saya juga ngajar anak-anak S1 di sana. Saya jadi teaching assistant di sana. Dan saya juga kerja sebagai research ambassador di kampus saya. Dan di situ saya assist banyak sekali saya dampingin gitu ya anak-anak yang konsultasi, mahasiswa yang konsultasi anak-anak S1 bahkan yang S2 juga itu tesis mereka gitu, skripsi mereka dan kalau anak S1 bahkan di luar negeri kan di Australia itu 3 tahun ya, bachelor itu 3 years gitu. Di Eropa juga 3 years itu sudah S1 nggak ada skripsi. Mereka cuma buat report aja gitu. Dan kalaupun ada yang skripsi, jadi kalau di Australia itu bachelor itu 3 years. Kalau kamu mau tambah 1 tahun itu namanya Bachelor of Honors dan itu kamu bisa langsung proceed ke PhD. Jadi kamu nggak perlu ngambil master lagi. Makanya di sana tuh orang-orang masih muda-muda sudah S3 ya karena cuman nambah bachelor 3 tahun, nambah setahun tok, terus kemudian mereka bisa langsung ambil S3 gitu. Jadi nggak perlu kayak kita aja S1 udah 4 tahun, masternya udah 2 tahun gitu ya, atau 1,5 tahun kalau di MMUK Petra. Lalu S3-nya 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, itu wis tuwek ning sekolah gitu kan. Nah, kalau di sana enggak. Nah, bahkan kepada mahasiswa-mahasiswa lokal ya,
yang skripsi, anak S1-nya yang ambil honors tadi ataupun S2, itu saya seringkali mereka konsultasi datang karena memang kerjaan saya itu ya dengan beberapa tim, saya melihat alah skripsi mereka itu level S2 ya simple-simple gitu loh. Artinya simple tuh bukan karena mereka memang nggak mau rumit, tapi memang penelitian mereka, topik mereka, masalah yang mereka teliti itu memang nggak perlu sampai yang heboh-heboh statistiknya gitu, ya. Nah, ini kadang-kadang kita saja di Indonesia yang ya itu tadi saya bilang ya, sok-sokan canggih-canggih gitu. Jadi bahkan yang anak-anak S1 pun diminta untuk harus statistiknya harus yang sudah sampai rumit-rumit gitu, ya. Saya selalu mengatakan tergantung masalah yang diteliti. Kalau memang masalah yang diteliti itu memang menuntut statistik yang mengharuskan ada olahan tekniknya itu dengan analisis jalur, nah itu yang lebih complicated ya, teknik statistik yang lebih complicated ya memang harus dengan itu. Tapi kalau kemudian judulmu itu adalah kamu memang mau melihat bagaimana segmennya pengunjung restoran Korea di Surabaya misalnya ya, itu yang saya pernah ceritakan. Ya, nggak perlu sampai yang rumit-rumit ya. Kamu pokoknya kan segmentasi, ya udah pakai teknik analisis statistik yang memang bisa membagi profil konsumen itu menjadi segmen-segmen. Ada tekniknya namanya cluster analysis gitu. Kalau kamu memang berangkat, memang kepinginnya mau menguji ada perbedaan nggak harapan antara generasi X, generasi Y sama baby boomer waktu makan di restoran, ya kamu nggak perlu yang rumit-rumit ya. Kamu pakai uji perbedaan aja statistiknya. Nah, jadi ya ini disesuaikan dengan kemampuan peneliti juga gitu, ya. Disesuaikan terlebih dengan masalah yang akan diteliti. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kamu bertanya loh Bu, tapi kan ada dosen yang minta kita memang statistiknya harus yang bulat-bulat. Ya, ya itu kalau saya sih no comment ya kalau itu ya. Maksudnya ya mungkin mereka punya pertimbangan, mungkin mereka juga mau menghasilkan mengarahkan mahasiswa itu jadi risetnya juga jadi apa ya istilahnya itu mungkin dipandang berbobot begitu padahal sebenarnya menurut saya bobot sebuah penelitian nggak tergantung dari analisa statistiknya ya. Kalau penelitiannya kualitatif gimana? Malah nggak ada statistiknya sama sekali, apakah kemudian dikatakan tidak berbobot? Itu kan salah besar ya. Jadi tergantung masalah penelitian. Oke. Nah, ini sudah habis nih rupanya ya. Jadi itu dari saya materi hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Silakan. Ada? By the way, sebentar ya saya